طيبة غرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي يا رسول الله. My heart so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Keberadaan kami di tanah ini, di negeri ini karena takdir dan ketentuan Allah yang harus kami imani. Menyerang kami berarti merusak iman kami. Dan siapapun mereka kami lawan dengan iman kami. Dengan iman yang kokoh, kami tidak akan berdamai dengan iblis. Luncurkan! Assalamualaikum ya Habibi ya Ikhwani. Kami adalah pasukan robot tiran. Kami menunjukkan keahlian tempur yang sangat handal. Bismillah, Assalamualaikum, Wallahu Akbar. Let's move on once Akbar. Our voices connect, our message is clear. Iran communicates its strength. Keberadaan kami di tanah ini, di negeri ini karena takdir dan ketentuan Allah yang harus kami imani. Menyerang kami berarti merusak iman kami. Dan siapapun mereka kami lawan dengan iman kami. Dengan iman yang kokoh, kami tidak akan berdamai dengan iblis. Luncurkan! Assalamualaikum ya Habibi ya Ikhwani. Kami adalah pasukan robot tiran. Kami menunjukkan keahlian tempur yang sangat handal. Bismillah, Assalamualaikum, Wallahu Akbar.
Lesmum Allahu Akbar. Our voices connect, our message is clear. Iran communicates its strength. Keberadaan kami di tanah ini, di negeri ini karena takdir dan ketentuan Allah yang harus kami imani. Menyerang kami berarti merusak iman kami. Dan siapapun mereka kami lawan dengan iman kami. Dengan iman yang kokoh, kami tidak akan berdamai dengan iblis. Luncurkan! Assalamualaikum ya Habibi ya Ikhwani. Kami adalah pasukan robot Iran. Kami menunjukkan keahlian tempur yang sangat handal. Bismillah, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Lesmum Allahu Akbar. Our voices connect, our message is clear. Iran communicates its strength. Keberadaan kami di tanah ini, di negeri ini karena takdir dan ketentuan Allah yang harus kami imani. Menyerang kami berarti merusak iman kami. Dan siapapun mereka kami lawan dengan iman kami. Dengan iman yang kokoh, kami tidak akan berdamai dengan iblis. Luncurkan! Sejak skandal Watergate, biar saya jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketegangan di Washington sudah menumpuk selama berbulan-bulan, seiring dengan membuluknya hubungan antara Trump dan Kongres akibat perselisihan anggaran, penyalahgunaan wewenang eksekutif, dan konfrontasi berulang dengan pimpinan militer. Namun menurut laporan Politico, segalanya berubah drastis ketika sebuah memo rahasia bocor ke beberapa komite Kongres, yang menunjukkan bahwa Trump telah melakukan intervensi langsung terhadap operasi Pentagon. Memo tersebut yang bertanggal 3 minggu sebelumnya menunjukkan bahwa Trump memerintahkan kepala stafnya untuk menunda otorisasi militer yang bersifat kritis sampai jenderal-jenderal tertentu bersedia tampil dalam acara kampanye untuk mendukung agendanya. Yang kita bicarakan di sini bukan perbedaan pendapat tentang kebijakan atau hubungan sipil militer yang normal. Yang kita bicarakan adalah penggunaan pertahanan nasional sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan panggung politik. Dan disinilah masalahnya menjadi benar-benar serius. Ketika anggota-anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR memeriksa memo tersebut di fasilitas keamanan khusus, mereka langsung menyadari bahwa batas merah telah dilanggar. Dan hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu dipahami bahwa tuntutan pengunduran diri dari Kongres adalah sesuatu yang sangat langka terjadi. Ini tidak terjadi karena perbedaan politik atau perselisihan program. Ini terjadi ketika para anggota parlemen terpilih meyakini bahwa seorang presiden telah secara fundamental melanggar sumpah jabatannya. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Menurut beberapa sumber, termasuk CBS, CNN, dan Politico,
Beginilah kronologi kejadiannya. Pada tanggal 27 Desember, sebuah kelompok bipartisan anggota Kongres mengadakan rapat darurat tertutup setelah memeriksa memo rahasia yang bocor tersebut. Rapat tersebut dihadiri oleh 31 anggota Demokrat dan 16 anggota Republik. Menurut sumber-sumber yang berbicara kepada wartawan, Michael McCaul dari Partai Republik yang menjabat sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa bukti-bukti yang ada tidak terbantahkan dan bahwa diam berarti menjadi kaki tangan. Adam Smith dari Partai Demokrat yang merupakan anggota senior Komite Angkatan Bersenjata menggambarkan isi memo tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang nyata dan membahayakan keamanan nasional. Setelah rapat yang berlangsung selama 3 jam tersebut, kelompok ini menyusun surat resmi yang menuntut pengunduran diri Trump secara segera. Surat yang dipublikasikan pada tanggal 28 Desember itu menyatakan bahwa Trump telah melanggar kewajibannya berdasarkan konstitusi sebagai panglima tertinggi dengan mensubordinasikan pertahanan nasional demi tujuan politik pribadi. Menurut wartawan Washington Post yang memperoleh salinan lengkap surat tersebut, bahasanya sangat lugas dan langsung. Surat itu menuduh Trump membahayakan nyawa warga Amerika, melemahkan kesiapan militer, dan mengkhianati kepercayaan para anggota militer yang mengandalkan kepemimpinan sipil untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional dan bukan demi keuntungan pribadi. Momen yang paling menggemparkan terjadi ketika surat tersebut dibacakan di podium DPR oleh McCaul sendiri, seorang anggota Republik yang selama ini umumnya membela Trump dalam berbagai kontroversi sebelumnya. Menurut beberapa wartawan yang hadir di ruang sidang, suara McCaul bergetar penuh emosi saat membacakan tuntutan pengunduran diri tersebut. Dia menyatakan bahwa sebagai seorang veteran militer dan seseorang yang telah mendukung presiden ini, dia tidak bisa dengan hati nurani yang bersih tetap diam ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa panglima tertinggi mengutamakan politik di atas keselamatan prajurit-prajurit Amerika. Pernyataan ini mengirim gelombang kejut ke seluruh penjuru Washington, karena hal tersebut mengubah total peta politik yang ada. Ketika seorang ketua komite dari Partai Republik secara terbuka memutuskan hubungan dengan presiden dari partainya sendiri, itu berarti bukti-buktinya begitu memberatkan, sehingga kelangsungan hidup politiknya bergantung pada mengambil jarak ketimbang mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Tuduhan bahwa ini adalah perburuan penyihir partisan langsung runtuh ketika justru anggota partai sang presiden sendirilah yang memimpin tuntutan pertanggungjawaban. Tentu saja ini bukan pertama kalinya kita melihat tekanan terhadap seorang presiden untuk mengundurkan diri karena penyalahgunaan kekuasaan. Ingat Richard Nixon yang menghadapi seruan pengunduran diri yang semakin kencang setelah peristiwa pembantaian Sabtu malam ketika dia memecat jaksa khusus yang menyelidiki skandal Watergate. Para senator dari Partai Republik mulai mengatakan kepada Nixon secara pribadi bahwa dia telah kehilangan dukungan mereka. Tekanan menjadi begitu dahsyat sehingga para pemimpin utama Partai Republik akhirnya mendatangi Gedung Putih untuk memberitahu Nixon bahwa dia harus mengundurkan diri karena tidak akan selamat dari pemungutan suara pemakzulan. Nixon mengundurkan diri beberapa hari kemudian. Kemudian ada tekanan terhadap Bill Clinton selama skandal Lewinsky. Meskipun Clinton pada akhirnya tidak mengundurkan diri, puluhan anggota Kongres menuntut hal itu. Bedanya adalah tindakan Clinton, meskipun tidak pantas dan tidak jujur, tidak melibatkan secara langsung keputusan-keputusan keamanan nasional. Tuntutan pengunduran diri tidak pernah mendapat dukungan bipartisan karena kubu Demokrat memandangnya sebagai serangan partisan yang berlebihan. Dan jangan lupa, betapa dekatnya kita dengan tekanan serupa terhadap Trump selama pemakzulan pertamanya dalam kasus Ukraina. Beberapa anggota Republik menyampaikan kekhawatiran secara pribadi, namun tetap mempertahankan dukungan di depan publik. Perbedaannya saat itu adalah, tidak ada satupun anggota Republik yang memecah barisan secara terbuka. Partai tetap bersatu, meskipun bukti-bukti ketidakberesan tampak jelas bagi banyak pengamat. Kali ini Trump tampaknya menghadapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kali ini anggota-anggota Republik ikut bergabung secara terbuka dalam tuntutan pengunduran diri. Polanya tidak bisa disangkal. Ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan dengan cara yang mengancam keamanan nasional, bahkan partainya sendiri pada akhirnya akan mencapai titik di mana loyalitas politik menjadi mustahil untuk dipertahankan.
Jadi apa persisnya yang diduga dilakukan Trump sehingga memicu respons yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Mari kita bedah. Menurut para pakar hukum dan militer yang telah memeriksa memo yang bocor tersebut, tindakan Trump telah melanggar beberapa prinsip kritis dalam hubungan sipil militer. Memo tersebut menunjukkan bahwa Trump secara pribadi menelpon kepala stafnya dan memerintahkannya untuk menghubungi Pentagon dengan instruksi untuk menunda otorisasi 3 operasi militer yang berbeda. Ini bukan urusan rutin biasa. Menurut sumber-sumber yang mengetahui operasi-operasi tersebut, misi-misi ini melibatkan pengumpulan intelijen yang sangat sensitif terhadap waktu dan langkah-langkah pelindungan personel di wilayah-wilayah yang bersifat permusuhan. Inilah poin krusialnya. Memo tersebut diduga memuat kata-kata persis Trump yang menyatakan bahwa dia menginginkan otorisasi tersebut ditahan sampai jenderal-jenderal tertentu bersedia tampil dalam acara kampanye dan secara terbuka mendukung kepemimpinannya. Ini bukan perselisihan politik tentang strategi militer. Ini secara eksplisit menggunakan penundaan operasional sebagai alat tekanan untuk memeras dukungan politik dari para komandan militer. Hal ini menempatkan anggota-anggota Republik di Kongres dalam posisi yang luar biasa sulit. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan dukungan basis pemilih Trump yang tetap setia secara fanatik dan memandang setiap kritik terhadap Trump sebagai pengkhianatan. Itu berarti membela Trump apapun buktinya, menyerang kebocoran itu sebagai tindakan ilegal, dan menggambarkan seluruh cerita ini sebagai konspirasi negara dalam. Di sisi lain, mereka harus entah bagaimana membenarkan tindakan yang menurut ketua komite dari partai mereka sendiri telah membahayakan nyawa warga Amerika demi kepentingan politik. Mereka harus menjelaskan kepada keluarga-keluarga militer mengapa bisa diterima bahwa kesiapan operasional bergantung pada apakah para jenderal mau memberikan dukungan kampanye atau tidak. Masalahnya adalah tidak ada pembelaan yang koheren untuk ini. Entah Trump melakukan apa yang tertulis dalam memo tersebut dan itu tidak bisa dibenarkan, atau memonya dipalsukan, yang mengharuskan kita percaya bahwa beberapa pemimpin Kongres dari kedua partai berbohong tentang apa yang mereka periksa di fasilitas keamanan khusus. Para analis hukum dan politik menggarisbawahi bahwa ini merupakan krisis konstitusional yang berkembang secara perlahan tapi pasti. Jack Goldsmith, profesor hukum di Harvard dan mantan asisten jaksa agung di bawah pemerintahan George W. Bush, tampil di CNN dan menyatakan bahwa jika tuduhan-tuduhan dalam memo tersebut benar, maka Trump telah melanggar kewajibannya yang paling fundamental sebagai panglima tertinggi. Iran meluncurkan ribuan Dia rudal mencatat pengebom bahwa konstitusi siluman dan memang hantu memberikan menuju wewenang yang Israel. luas kepada Iran presiden bersumpah atas akan operasi militer. melenyapkan Israel Namun dari peta wewenang dunia itu harus dijalankan demi keamanan kepentingan dunia. nasional Inilah yang dan bukan diharapkan untuk umat keuntungan manusia. politik pribadi. Mantan jaksa federal Andrew Weissman menambahkan di MSNBC bahwa tindakan Trump berpotensi melanggar undang-undang federal yang melarang penggunaan sumber daya pemerintah untuk kegiatan kampanye. Dia menjelaskan bahwa menunda operasi militer untuk memeras dukungan politik dari para jenderal bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan. Ini berpotensi melanggar undang-undang Rudal pidana Sejil, yang spesifik. rudal monster dari Iran. Bahkan ahli hukum Rudal konservatif berbobot Jonathan Turley pun 23,6 mengakui ton beratnya yang sulit tuduhan-tuduhan ini. dideteksi, bikin AS Namun mari dan kita coba Israel memahami ketar-ketir. konteks yang lebih luas dari apa yang sedang Bukan terjadi rudal di sini. biasa. Ini Reaksi adalah di kalangan monster. angkatan Beratnya bersenjata sangat 23,6 mengkhawatirkan bagi ton, Gedung Putih. mampu menghancurkan markas Para besar perwira musuh militer dalam tinggi satu yang secara hantaman. kewajiban harus tetap Kenalkan, netral secara rudal publik, Sejil milik Iran. dilaporkan telah menyampaikan Untuk pertama keprihatinan kalinya yang sejak mendalam perang pecah dalam akhir percakapan-percakapan Februari, pribadi. Iran menggunakan Menurut rudal laporan New balistik York Sejil Times, dalam serangan beberapa ke Israel, jenderal purnawirawan Minggu, mengeluarkan 15 pernyataan Maret publik yang 2026. jarang terjadi, memperingatkan tentang Rudal bahaya strategis berbahan bakar pada mempolitisasi dua tahap operasi ini punya militer. keunggulan utama. Jenderal Waktu Purnawirawan persiapan sangat Stanley singkat McChrystal, membuatnya sulit mantan dideteksi komandan musuh. pasukan Amerika di Dengan Afghanistan, bobot luncur 23,6 memberikan wawancara kepada ton, NPR Sejil di mana mampu dia membawa hulu menyatakan ledak raksasa bahwa yang siap mensubordinasikan meluluhlantakkan pangkalan keamanan militer dan operasional markas demi AS pertimbangan di politik kawasan. merupakan Rudal ini pengkhianatan disebut fundamental sebagai salah terhadap satu rudal kepercayaan balistik antara jarak jauh kepemimpinan tercanggih sipil buatan dan Iran. militer. Ancaman Dia nyata bagi menekankan Israel bahwa dan ketika sekutu prajurit di Amerika di lapangan Timur bergantung Tengah. pada otorisasi Mampukah yang tepat sistem waktu pertahanan untuk musuh meredam misi-misi amukan kritis, Sejil?
Setiap Dengan penundaan kecepatan karena alasan persiapan dan politik daya membahayakan hancurnya, nyawa apakah secara rudal tidak Sejil perlu. bisa Jenderal menjadi game Purnawirawan changer dalam James perang Iran Mattis, versus mantan AS Menteri Pertahanan Israel? Trump yang mengundurkan diri Tinggalkan sebagai bentuk pendapatmu di protes komentar terhadap dan jangan lupa follow kebijakan-kebijakannya, agar tidak memecah ketinggalan kebisuannya berita yang terbaru khas lainnya. untuk mengeluarkan Kunjungi juga pernyataan yang website menyebut kami tuduhan-tuduhan sibjos.com tersebut untuk sangat konten meresahkan. menarik terbaru hari ini. Meskipun Mattis menolak mengomentari secara spesifik memo yang bersifat rahasia tersebut, dia mencatat bahwa prinsip menjaga operasi militer terpisah dari politik partisan merupakan hal yang fundamental bagi demokrasi Amerika. Pernyataan Mattis memiliki bobot khusus karena dia sendiri pernah bertugas di bawah Trump dan telah menyaksikan secara langsung bagaimana presiden berinteraksi dengan pimpinan militer. Sementara itu, respon dari Gedung Putih bersifat kacau dan kontradiktif, yang justru semakin memperketat pengawasan publik. Awalnya, juru bicara Gedung Putih secara kategoris membantah tuduhan-tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fabrikasi total dari lawan-lawan politik yang putus asa. Namun hanya dalam waktu 24 jam, narasinya berubah. Alih-alih menyangkal bahwa penundaan itu pernah terjadi, Gedung Putih mulai berargumen bahwa presiden memiliki wewenang konstitusional absolut atas semua urusan militer dan dapat mengambil keputusan apapun yang dianggapnya tepat. Pergeseran dari penyangkalan total ke pembelaan berbasis wewenang eksekutif ini memunculkan tanda bahaya besar bagi para pengamat berpengalaman. Ketika sebuah pemerintahan dengan cepat meninggalkan penyangkalan untuk kemudian membenarkan tindakan yang awalnya diklaim tidak pernah terjadi, itu umumnya mengindikasikan bahwa bukti-buktinya terlalu kuat untuk bisa dibantah secara kredibel. Trump sendiri langsung membanjiri media sosial dengan serangkaian postingan penuh kemarahan, menyerang anggota-anggota Republik yang menandatangani surat pengunduran diri sebagai pengkhianat dan rhino, alias Republikan hanya nama saja. Dia menuduh anggota Kongres McCall sebagai bagian dari konspirasi negara dalam untuk merusak kepresidenannya. Trump menyatakan bahwa para jenderal yang dimaksud tidak kompeten, dan bahwa dia benar-benar tepat ketika menunda operasi-operasi yang menurutnya direncanakan dengan buruk. Namun pembelaan ini justru menciptakan serangkaian masalah baru. Jika Trump memang benar-benar khawatir tentang perencanaan operasional, mengapa syaratnya untuk menyetujui misi-misi tersebut adalah agar para jenderal mendukung kebijakannya secara terbuka? Bagaimana bisa operasi militer tiba-tiba menjadi bisa diterima ketika para komandan bersedia tampil dalam acara kampanye? Dimensi hukum dari krisis ini menjadi semakin kompleks. Beberapa anggota Kongres telah meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki apakah tindakan Trump telah melanggar Hatch Act yang melarang penggunaan sumber daya pemerintah untuk kegiatan politik. Mantan Jaksa Federal Preet Bharara menjelaskan dalam podcastnya bahwa menggunakan wewenang kepresidenan untuk memaksa perwira militer berpartisipasi dalam acara kampanye kemungkinan besar merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang tersebut. Dia mencatat bahwa meskipun presiden secara teknis dikecualikan dari beberapa ketentuan Hatch Act, memaksa pejabat pemerintah untuk tujuan politik melalui kendali atas tanggung jawab resmi mereka melampaui batas-batas hukum. Selain itu, para pakar hukum konstitusi sedang memperdebatkan apakah tindakan Trump dapat merupakan pelanggaran tanggung jawab fidusiarnya sebagai panglima tertinggi. Profesor Hukum Lawrence Strike dari Universitas Harvard berargumen di Twitter bahwa konstitusi mengharuskan presiden menjalankan kewenangan militer secara eksklusif demi kepentingan nasional. Ketika seorang presiden secara eksplisit mengkondisikan keputusan operasional pada loyalitas politik pribadi, hal itu merupakan penyalahgunaan fundamental terhadap kepercayaan publik yang dapat membenarkan pemakzulan atau langkah-langkah konstitusional lainnya. Dampak politik dari krisis ini menyebar jauh melampaui Washington. Di daerah-daerah pemilihan konservatif di seluruh negeri, anggota Kongres dari Partai Republik menghadapi tekanan yang sangat besar dari basis pemilih mereka. Pertemuan-pertemuan warga telah menjadi ajang konfrontasi panas antara pendukung Trump yang memandang tuntutan pengunduran diri sebagai pengkhianatan dan warga Republik lainnya yang percaya bahwa integritas institusional harus lebih diutamakan daripada loyalitas partisan. Anggota Kongres dari Partai Republik, Tom Rice dari Carolina Selatan, salah satu dari 16 Republikan yang menandatangani surat tersebut, mengadakan pertemuan warga yang menjadi begitu tegang sehingga polisi setempat harus turun tangan. Rice membela keputusannya dengan
menyatakan website kami bahwa dia telah sijak.com bersumpah untuk membela konten menarik konstitusi, terbaru hari ini. bukan untuk membela seorang presiden secara individual, apapun partainya. Sementara itu, kubu Demokrat menavigasi krisis ini dengan hati-hati, berusaha menghindari agar hal ini tidak dipersepsikan sebagai investigasi partisan yang kesekian kalinya. Ketua DPR sangat terukur dalam pernyataan-pernyataan publiknya, membiarkan tokoh Republik seperti McCall yang memimpin narasi publik. Strategi ini disengaja menurut para penasihat Demokrat yang berbicara kepada Politico. Dengan membiarkan anggota Republik yang mengartikulasikan kasus melawan Trump, persoalan ini menjadi masalah prinsip konstitusional dan bukan politik partisan. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari krisis ini mungkin adalah dampaknya terhadap hubungan sipil-militer dalam jangka panjang. Para analis pertahanan memperingatkan bahwa politisasi operasi militer menciptakan preseden yang berbahaya. Jika presiden-presiden di masa depan percaya bahwa mereka bisa menggunakan persetujuan operasional sebagai mata uang politik, hal itu secara fundamental mengikis kepercayaan antara pemimpin sipil dan militer. Sejarawan militer Andrew Bacevich mengamati bahwa pemisahan tradisional antara pertimbangan militer dan politik telah menjadi ciri khas yang mendefinisikan demokrasi Amerika. Begitu penghalang ini dirobohkan, memulihkannya menjadi luar biasa sulit. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana musuh-musuh internasional dapat mengeksploitasi krisis ini. Sumber-sumber intelijen melaporkan bahwa Tiongkok, Rusia, dan Iran telah memperkuat pemberitaan tentang krisis ini di media-media negara mereka, menggambarkannya sebagai bukti bahwa sistem politik Amerika secara fundamental sudah rusak. Ini bukan sekedar propaganda. Ketika musuh-musuh melihat bahwa keputusan militer Amerika bisa dipengaruhi oleh pertimbangan politik domestik, hal itu mempengaruhi kalkulasi strategis mereka sendiri. Jika komandan-komandan musuh percaya bahwa operasi Amerika bisa ditunda atau dibatalkan karena tekanan politik internal, hal itu bisa mendorong mereka untuk mengambil risiko-risiko yang seharusnya mereka hindari. Sementara krisis ini terus berkembang, beberapa pertanyaan kritis masih belum terjawab. Pertama, apa persisnya isi dari 3 operasi militer yang diduga ditunda oleh Trump? Menurut sumber-sumber anonim, misi-misi tersebut melibatkan pengumpulan intelijen mendesak terkait ancaman teroris yang sedang berkembang dan penempatan perlindungan personel bagi warga Amerika di zona-zona konflik. Jika misi-misi ini memang benar-benar tertunda, dan jika penundaan tersebut mengakibatkan hilangnya peluang intelijen atau meningkatnya risiko bagi personel Amerika, maka implikasi politik dan hukumnya menjadi jauh lebih serius lagi. Kedua, bagaimana memo ini bisa bocor dan siapa yang bertanggung jawab atas penyebarannya? Gedung Putih menyatakan bahwa kebocoran tersebut adalah tindakan sabotase ilegal dari birokrat-birokrat yang bermusuhan. Namun pengamat lain menunjukkan bahwa ketika pejabat pemerintah menyaksikan aktivitas yang berpotensi ilegal, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkannya melalui saluran yang semestinya. Jika kebocoran tersebut berasal dari seseorang yang telah mengikuti prosedur pengaduan yang tepat, maka pelindungan hukum bagi para pelapor pelanggaran mungkin berlaku. Ketiga, apa yang akan terjadi selanjutnya? Secara historis, sejak skandal Watergate, biar saya jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketegangan di Washington sudah menumpuk selama berbulan-bulan, seiring dengan membuluknya hubungan antara Trump dan Kongres akibat perselisihan anggaran, penyalahgunaan wewenang eksekutif, dan konfrontasi berulang dengan pimpinan militer. Namun menurut laporan Politico, segalanya berubah drastis ketika sebuah memo rahasia bocor ke beberapa komite Kongres, yang menunjukkan bahwa Trump telah melakukan intervensi langsung